Bismillahirrahmanirrahim. Dijawab ya. Ustadz mau mengucapkan salam, dijawab ya. Kalau nanti ada sesuatu, Ustadz akan melihat kelas mana yang paling tertib. Kelas 3 putra atau kelas 4 putra, atau justru kelas 3 putri atau kelas 4 putri yang tertib. Ustadz akan melihat. Kalau tertib itu tidak ada suara, mendengarkan, tidak main sendiri. Fahim tum? Kalau ada sesuatu yang baik, kalau di dalam masjid tidak perlu tepuk tangan, tapi baca apa? Tadi bacaannya Mas siapa? Mas Ayub. Bacanya sangat merdu sekali. Baca subhanallah. Enggak usah woi, tidak perlu. Ya. Baik, kita mulai ya. Siap mendengarkan? Kelas 3 siap? Kelas 4 siap? Tidak perlu teriak. Mohon maaf. Ini bukan stadion sepak bola. Tidak perlu tepuk tangan, tidak perlu teriak. Cukup siap Ustaz. Siap? Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap mendengarkan? Yang kelas 4 boleh mencatat, karena nanti disediakan 10 door prize yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, anak-anakku siswa kelas 3 dan kelas 4 yang dirahmati oleh Allah, puji syukur alhamdulillah. Karena apa? Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan apa? Hidup, bisa menghirup udara segar, diberi kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Banyak teman-teman kita, halo, banyak teman-teman kita yang sakit di luar sana, bahkan di rumah-rumah sakit itu penuh dengan anak-anak. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur biar ditambah nikmatnya sama Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bersyukur maka Allah akan menambah semua nikmat yang diberikan kepada kita. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Meskipun setelah wafatnya Rasul, banyak orang yang mengaku saya Nabi. Ketika Rasulullah sudah meninggal, saya Rasul, saya Nabi. Tapi semuanya itu ditolak oleh para sahabat. Karena Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari nabi-nabi sebelum
sebelumnya. Dan Nabi Muhammad sebagai Khatimul Anbiya. Apa itu artinya? Nabi penutup para nabi. Khatimul Anbiya. Siapa tahu keluar nanti door prize itu. Nah, apa itu artinya Khatimul Anbiya? Penutup para nabi. Boleh dicatat. Khatimul Anbiya itu penutup para nabi. Jadi nabi yang terakhir. Oke. Kelas 3 bisa tenang? Oke. Kelas 4 bisa tenang? Oke, sip. Saya lihat siapa yang paling tenang, kelas 3 atau kelas 4. Baik anak-anak, hari ini kita berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Kita mengingat, kita melihat masa lalu 1400 tahun yang lalu. Begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diisrokan itu apa? Diperjalankan oleh Allah, ada satu peristiwa. Baik, nanti keluar lagi nih. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad ditinggal oleh 2 orang terdekat beliau. 2 orang terdekat beliau yang selalu berada di belakang beliau. Yang pertama adalah pamannya. Siapa? Abu Thalib, paman Rasulullah yang selalu berada di garda depan ketika Rasulullah mau berdakwah. Siapa yang berani menghalangi Nabi Muhammad? Menghalangi Muhammad, aku yang akan berada di depannya. Tidak ada yang berani. Itu Abu Thalib, paman Rasulullah. Setelah pamannya meninggal, halo, oh kelas 3. Kelas 3 ini kok ruame ya? 3 berapa ya namanya? Iya, sudah. 3A tertib ya. Ketika pamannya Nabi Muhammad wafat, Abu Thalib, Rasulullah sangat sedih. Sedih boleh apa tidak? Boleh. Yang penting ketika ditinggal orang yang terdekat kita tidak menangis. Wah, sampai air matanya. Sedih boleh ya. Kemudian ada satu lagi orang terdekat beliau Rasulullah yang meninggal, siapa? Oh, kok Fatimah? Kakeknya kan meninggal sudah lama. Siapa? Bukan. Ibunya kan sudah meninggal dulu. Orang terdekat Rasulullah setelah meninggalnya pamannya adalah, betul sekali, Khadijah, istri beliau yang selalu menaungi, yang selalu memberikan kedamaian kepada Rasulullah. Ketika masih ingat anak-anak kisahnya? Halo, ini kelas berapa ini? 4 apa? 4A. Tadi 3A, sekarang 4A. Ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama kali, Rasulullah takutnya luar biasa. Ketika sampai di rumah, Rasulullah ditenangkan oleh ibunda Khadijah. Dan pada tahun itu pamannya Rasulullah, Abu Thalib, dan istri beliau Khadijah meninggal. Sehingga pada tahun itu dinamakan Yaumul Huzni. Rasulullah Yaumul Huzni, tahun duka cita. Rasulullah sangat sedih sekali. Sehingga pada tahun itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk mengisrokan Rasulullah pada tanggal berapa? 27 Rajab. 27 Rajab pada tahun itu. Rasulullah diperjalankan seperti tadi disampaikan. Siapa ini? Nah, tadi suratnya apa, Mas? Al-Isra ayat berapa? Ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah pada malam itu, Mas Erik, ayo kelas 3 apa ini?
Rasulullah pada malam itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram. Anak-anak tahu Masjidil Haram di mana? Di kota Mekah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian di kemana? Ila Sidratul Muntaha. Ternyata tidak ada nabi, nabi-nabi yang terdahulu, hanya Rasulullah yang langsung diperintahkan oleh Allah untuk menerima wahyu. Berupa apa? Isra Mi'raj itu perintah Allah berupa apa? Untuk apa? Untuk sholat. Perintah Allah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk sholat. Untuk apa? Sholat. Anak-anak tahu kisahnya berapa jumlah sebelumnya itu? 50. Iya. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk sholat 50 rakaat, 50 waktu, bukan rakaat, 50 waktu. Kemudian Rasulullah kembali. Kemudian dikatakan umatmu tidak akan sanggup sholat 50 waktu. Akhirnya kembali lagi Rasulullah minta keringanan. Kemudian berapa setelah 50? 45. Kembali lagi, umatmu tidak akan sanggup. Sampai berapa? Sampai 5. Ketika 5 pun dikatakan umatmu gak akan sanggup 5 waktu itu. Tapi ketika Rasulullah mau kembali, Rasulullah malu. Rasulullah itu sangat malu kalau berbuat yang jelek. Anak-anak juga harus begitu ya. Harus malu ketika berbuat salah, malu mengejek temannya, malu mengambil barang milik orang lain tanpa izin, malu lari-lari di dalam masjid. Malu seharusnya punya sifat malu-malu berbuat maksiat, malu melihat film-film yang tidak baik. Seharusnya begitu ya, kita harus punya sifat rasa malu. Ketika Rasulullah malu, akhirnya Rasulullah kembali. Allah menetapkan umatnya disuruh untuk diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Apa saja itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5. Ada 5 kan? Saya mau nanya, siapa yang tidak pernah bolong sampai sekarang? 5 waktunya sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Siapa yang pernah bolong 1 kali? Sholatnya bolong. Oh. Siapa yang pernah 2 kali? 2 kali? Masya Allah. 3 kali pernah? Maksudnya tidak sholat. Ada? Kan cuman 5 waktu. Ketika di sekolah sholat apa? Zuhur sama asar. Di rumah maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Siapa yang tahu berapa jumlah rakaat sholat wajib sehari semalam? Berapa? 17. Siapa tahu keluar nanti dompet. 17 rakaat. Makanya ketika seseorang itu, halo, ini kelas berapa ini? Kok tiduran? Kelas 4. Ketika sholat kita itu baik, ketika sholat kita itu semakin lama semakin baik, insya Allah perilaku kita akan semakin baik. Sama orang tua nurut, sama ustadz ustadzah manut. Lewat di depan ustadz ustadzah permisi dulu. Bisa? Kelas 4 bisa?
Bisa apa tidak? Kelas 3 bisa? Bisa sholat 5 waktu dengan tertib? Kelas 4 bisa sholat waktu 5 tertib dengan tertib? Bisa ya? Oke. Baik anak-anak, itulah kisahnya Rasulullah ketika Allah memperjalankan. Ternyata anak-anak, halo, ini kelas berapa ya? Tak rekam dari sini kelas berapa? Yang belakang, yang depan, kelas 4. Tak lihatnya yang guyon siapa? Halo, kelas 3. Anak-anak tahu enggak jarak dari Masjidil Aqsa ke langit 1, langit 2, langit 3 berapa jaraknya? 1 kilometer. Lah kok enak? 15.000 kilometer. 1.000 tahun cahaya. Ternyata dari langit 1 ke langit kedua itu perlu waktu beribu-ribu tahun. Tapi Rasulullah hanya dalam waktu 1 malam, tidak hanya 1 hari, 1 malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Semuanya itu tidak hanya mimpi, tapi nyata oleh Rasulullah. Kemudian ada yang mengatakan Rasulullah naik apa? Pernah melihat buruk? Ya, siapa yang pernah? Hah? Buruk itu kayak kuda poni? Bukan. Tidak. Kita juga tidak tahu buruk itu seperti apa. Ya. Tapi kecepatannya sejauh mata memandang. Kalau kita melihat langit langsung set. Tidak perlu waktu yang lama. Tidak ada. Nah, makanya kita harus Nabi Muhammad mewariskan kita untuk sholat 5 waktu. Setiap hari kita belajar untuk menjadi sholat yang terbaik, menjadi lebih baik. Kalau kemarin guyon berarti besoknya tidak boleh guyon. Fahim tuh? Fahim tuh kelas 4? Kelas 3 fahim tuh? Kelas 3 takbir. Kelas 4 takbir. Harus semangat. Takbir harus semangat. Nanti kalau ikut perang harus semangat ya. Baik. Jadi itu ya kisahnya Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Diperintahkan untuk apa? Untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kita sebagai umatnya harus melaksanakan, wajib melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, maka kita termasuk bukan umatnya Nabi Muhammad. Karena nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat. Harapan kita ketika nanti di akhir zaman, ketika di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal 25 nabi dan rasul? Ayo kita lafadzkan 25 nabi dan rasul bersama-sama ya. 1 2 3. Adam, Idris, Nuh, Salam, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad. Nah, kalau sini Muhammad Rasulullah, di sini Muhammad Mustafa. Tidak apa-apa ya.
Muhammad Rasulullah atau Muhammad Al-Mustafa. Artinya Al-Mustafa itu apa? Terpilih. Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Oke anak-anak, kelas 4 sudah ada catatannya. Kelas 3 sudah diingat-ingat. Sudah ada catatannya. Oke. Yang tidak membawa buku catatan berarti diingat-ingat. Yang membawa catatan berarti ditulis. Pahim tum? Sudah tahu kisahnya Isra dan Mi'raj? Sudah mengerti? Sudah mengerti apa belum? Belum? Apa? Mas Gibran belum mengerti. Nanti Mas Gibran sama guru kelasnya ya ceritakan. Oke ya, anak-anak. Jadi itu kisahnya Rasulullah ketika diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Semuanya itu perintahnya yaitu perintah langsung untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sanggup sholat 5 waktu? Sanggup sholat 5 waktu? Siapa yang kepingin masuk surga? Siapa yang kepingin masuk surga? Siapa yang kepingin masuk neraka? Turunkan. Jangan mau ya. Kita kepinginnya masuk ke dalam surga. Karena nanti di akhirat hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Maka kita berazam, kita berniat untuk bisa masuk ke dalam surga karena Allah, mencari ridha Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 5 menit.